Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Tari. Welcome to my channel. Aku mau say sorry sama kalian semua. Soalnya kemarin aku lama nggak upload video gitu ya. Soalnya ya maklum lah ya guys ya, kadang-kadang kan manusia sakit ya, kita kan bukan robot. Jadi video kali ini aku tuh mau bahas tentang video lanjutan mengenai program-program apa aja yang bisa kalian gunakan untuk menuju Jerman gitu. Kemarin kan penjelasan singkatnya ya. Sekarang aku mau kasih ke kalian tuh penjelasan secara rincinya. Jadi per program, jadi nggak disatuin. Jadi kalau au pair ya au pair, FShot ya FShot, Ausbildung ya Ausbildung. Hari ini kita mulai dari au pair. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin sama kalian selamat Natal, selamat tahun baru bagi kalian yang merayakan. Semoga di tahun 2025 yang akan datang, semua cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian, rencana-rencana kalian bisa terwujud ya guys ya. Semoga jalannya itu dimudahkan. Dan buat kalian yang tahun depan mungkin mau pindah dari Indonesia, udah males gitu ya di Indonesia ya. Bolehlah nonton video aku ini supaya kalian dapat tips-tipsnya gimana caranya menuju Jerman tanpa banyak modal, tanpa babi ya, banyak biaya. Gak usah banyak cincong lagi, tanpa basa-basi. Mari kita masuk ke penjelasan secara rinci mengenai au pair. Asal-usulnya au pair, ini udah take yang ke-6 kali, semoga yang ini berhasil. Dari yang aku baca, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Bisa juga kalian koreksi aku. Tapi dari yang aku baca, awal mulanya au pair ini asal usulnya tuh ya, ceritanya nih ya, kenapa bisa ada au pair. Dulu pada abad ke-18, keluarga-keluarga kaya di Swiss itu mengirimkan anak-anaknya tuh pergi ke luar negeri untuk mempelajari bahasa baru, mempelajari budaya baru, dan menambah pengalaman baru gitulah ya. Sekalian belajar-belajar supaya mandiri kau, kata mamanya gitu ya kan. Mereka menilai cara-cara ini tuh sangat-sangat efektif gitu untuk mempelajari bahasa baru, karena di mana lagi kita bisa belajar bahasa secepat kilat kalau bukan dari latihan. Ya latihannya di mana? Di tempatnya langsung gitu. Dan akhirnya negara-negara lain mulai ngikut mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri, bikin untuk belajar bahasa baru, nambah pengalaman baru dan segala macamnya. Tapi kan itu kan dari keluarga kaya. Kan gak semua orang kaya guys. Kan ada juga yang menengah ke bawah, ada juga yang bahkan miskin gitu ya. Sama kayak aku dulu miskin. Mungkin dari situ terciptalah program au pair ini, karena program au pair ini memungkinkan keluarga-keluarga menengah ke bawah juga mengirimkan anaknya ke luar negeri tanpa terlalu banyak biaya, tapi memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari bahasa dan budaya baru. Makan kita bakalan tanggung, tempat tinggal kita bakalan ditanggung, terus uang kursusnya kita bakalan ditanggung. Dan itu tuh sangat memudahkan bagi keluarga-keluarga menengah ke bawah itu untuk mempelajari bahasa baru anak-anaknya mereka gitu, tanpa memikirkan perintilan biaya ini, biaya itu, dan segala tetek bengeknya. Jadi itu dia asal mulanya au pair tadi yang aku bilang. Fasilitas apa aja sih yang kalian dapatkan setelah kalian menjadi au pair di Jerman? Ini fasilitasnya ya guys ya. Fasilitas yang pertama itu ada Taschengeld, itu uang saku. Uang sakunya tuh per bulan 280 euro. Kalau dulu sih 240, tapi biasanya tiap tahun karena inflasi semakin meningkat, ya gajinya juga meningkat, uang sakunya juga meningkat. Jadi ada uang saku 280, terus uang kursus untuk kursus lanjutan itu 70 euro per bulan. Terus asuransi kesehatan kalian dibayarkan sama mama asuh, sama bapak asuh, sama keluarga asuh lah gitu ya. Terus untuk tiket sehari-hari, kayak misalnya tiket mau ke kursus, tiket mau belanja, tiket untuk bus gitu ya, itu ditanggung juga. Terus untuk makan dan tempat tinggal kalian juga ditanggung sama keluarga. Nah, berhubung dengan tempat tinggal ini itu pun disesuaikan ya, ada undang-undangnya, luas kamarnya tuh minimal berapa dan berapa. Itu semua udah diatur guys. Kita udah dapat fasilitas gitu banyak, nggak mungkin kan kita leha-leha aja di rumah, bener nggak? Jadi bagi keluarga-keluarga yang mengundang au pair ini tuh biasanya mereka tuh keluarga muda yang mempunyai anak kecil, dan mereka itu biasanya masing-masingnya kerja dua-dua. Siapa yang jagain anaknya? Mereka kan nggak bisa tuh 24 jam
atau secara full time jagain anak karena mereka juga harus mencari nafkah. Nah, kita sebagai au pair, sebagai yang diundang ke rumah tersebut, gantianlah tuh memberikan sedikit tenaga kita untuk membalas jasanya mereka. Jadi makanya aku bilang dari awal itu kayak take and give program ya. Mereka memberikan kita fasilitas A, B, C, dan Z gitu ya, sampai Z. Nah, kita juga memberikan mereka sesuatu imbalan kayak tenaga kita, berupa tenaga kita. Jadi kita jagain anak mereka, terus mengerjakan pekerjaan ringan, pekerjaan rumah yang ringan-ringan gitu, kayak mungkin sedot debu, cuci piring, habis makan ya agak-agak diberesin, terus jagain anak-anak mereka. Ketentuannya seharusnya yang dari yang aku baca itu pekerjaan ringan rumah itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi memang harus balance. Anak-anak itu, jaga anak-anak itu 50% dan pekerjaan ringan itu 50% gitu guys. Dan kalian tuh nggak boleh bekerja lebih dari 30 jam seminggu. Jadi maksimal batas kerjanya tuh 30 jam aja per minggu, nggak boleh lebih ya. Kurang boleh, lebih jangan. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya dia datang ke suatu negara terus ngebabu aja jaga anak-anaknya, kurang. Itu berarti udah salah program. Itu bukan program au pair, karena program au pair itu adalah sebenarnya untuk lebih dekat ke anak-anak sambil mempelajari bahasa baru. Kenapa anak-anak? Ini menurut aku ya, menurut aku lagi nih, namanya anak-anak, bahasa anak-anak itu kan ringan ya, mudah. Makanya di rumah kita belajar dari anak-anak cara untuk berbicara bahasa baru. Pas kita lagi free ya kita belajarnya melalui kursus yang dengan bener-benernya gitu. Jadi double gitu. Di keluarganya kita belajar, terus di kursusnya juga kita belajar lebih mantul lagi. Itu dia. Syami nih ya. Oke, lanjut guys. Siapa saja sih yang bisa ngikutin program au pair ini? Program au pair ini biasanya dilakukan oleh wanita berumur 18 sampai 26 tahun. Tapi kalau sekarang sih udah ada juga laki-laki yang ikut au pair. Tapi biasanya dulu tuh cuma untuk perempuan aja. Sekarang udah banyak laki-laki. Mana tahu kan kalian laki-laki mau juga ikut program au pair. Sekarang udah bisa. Dan syaratnya belum menikah. Umur 18 sampai 26 tahun dan belum menikah. Memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal A1 itu. Jadi sebelum kita berangkat ya kita juga udah harus bisa lah ngomong wie geht's dir gitu-gitu, how are you, harus sudah bisa walaupun sedikit. Nah, nanti diperdalam lagi waktu kita tinggal di keluarga tersebut. Memiliki visa dan belum pernah melakukan program au pair di Jerman. Itu syaratnya yang awal. Itu doang sih syaratnya. Untuk masalah visa, masalah ongkos itu biasanya kalian harus bayar sendiri ya guys, yang nggak ada dibayar-bayarin. Tapi kalau misalnya ada keluarga baik katanya yang mau bayarin, ya alhamdulillah. Tapi namanya orang ngasih kan nggak cuma-cuma, jadi harus hati-hati, oke? Fasilitas dan syarat udah kita jelaskan. Apa-apa aja sih yang harus kita lakukan secara pasti? Secara pasti aku nggak bisa bilang di sini ya guys ya, karena memang semuanya tuh dibicarakan tentang apa-apa aja yang harus dilakukan. Hal-hal mengandung pekerjaan, soal libur, soal apa-apa aja secara rinci tuh bakalan kalian bicarakan sama keluarga asuh kalian di Vertrag. Vertrag tuh kayak perjanjian, isi kontraknya. Apa aja lagi ya yang terlewatkan sama aku? Aku nih harus tengok catatan, tapi tadi baterai handphone aku tuh kok nggak dicas sama miswa aku. Bisa kalian bayangkan? Sekarang handphoneku mati dan aku nggak mempunyai catatan. Jadi ini berdasarkan kepala dan ingatanku aja. Oke, fasilitas udah, pekerjaan juga. Terus kita masuk ke pro dan kontranya aja kali ya. Apa enak dan gak enaknya jadi au pair? Pro dan kontra jadi au pair. Kalau menurut aku pro-nya itu nggak babi guys, nggak banyak biaya. Biayanya tuh murah, gampang. Kita nggak perlu memikirkan, aduh, aku kayak mana tinggal di negara orang, tempat tinggalnya per bulan, makannya per bulan, ongkosnya per bulan. Itu semua nggak usah kalian pikirin, karena itu dipikirin sama keluarga asuhnya aja. Yang cuman kalian perlu pikirin itu adalah belajar bahasa Jerman dasar dari Indonesia sampai tingkat A1 aja, A1. Tuh, itu dia, itu syarat yang paling gampang au pair. Makanya itu dia pro-nya. Pro-nya itu tadi, kita nggak perlu mikirin uang ini, uang itu. Kita cuma perlu mikirin belajar bahasa Jerman. Til, udah itu doang guys. Gampang kan? Kontraknya, nggak semua keluarga bener
Nah, itu dia. Banyak kejadian yang dari aku dengar, keluarga-keluarga Jerman itu, apalagi keluarga yang campur ya. Kalau Jerman mungkin mereka strict sama peraturan, tapi kalau misalnya keluarga-keluarga campur itu, biasanya mereka itu kayak apa ya, menyalahgunakan kekuasaan. Kayak daripada jaga anak, udah lu beresin rumah gua aja sepanjang hari gitu. Itu udah salah, menyalahi aturan itu nggak boleh, karena fokusnya adalah jagain anak ya, jagain adik asuh gitu, belajar sama adik asuh dan belajar ke kursus gitu-gitu. Kalau misalnya pekerjaan rumah tuh kayak sampingan doang, asam garamnya aja, tambah bumbu-bumbu sedikit ya. Tuh, itu kontraknya. Kita nggak tahu apakah keluarga itu baik atau enggak, karena ya kita bakalan tahu itu setelah kita tinggal sama mereka. Mungkin sebulan 2 bulan manis, masuk ke 3 bulan mulai tuh keluar seluk-beluknya ya. Itu dia kontraknya. Terus pro-nya lagi apa ya? Aku nggak tahu gimana pribadinya kalian, tapi kalau misalnya ada pribadi yang susah untuk gabung sama orang lain kayak introvert, itu bakalan susah sih, karena kita tinggal sama suatu keluarga yang kita awalnya nggak kenal, beda budaya dan beda kultur pulanya ya, beda cara kita menyikapi sesuatu tuh bisa kontra banget tuh, bisa susah, bisa sedih kali. Kalau misalnya kalian mau ke Jerman ya tahan-tahan lah, orang Indonesia tuh tahan banting kok guys. Udah tertempa dia di negara Konoha, jadi dia tahan banting gitu ya, bisa. Au pair ini di sini tuh dilindungin ya guys ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa kalian tuh bisa lapor sama polisi, sama siapapun, sama agennya gitu-gitu. Di bawah ini aku bakalan kasih kalian link untuk kalian mencari keluarga asuh. Jadi kalau misalnya kalian udah ada sertifikat gitu ya, kalian bisa tuh cari keluarga asuh. Tapi saran aku, kalian harus punya sertifikat bahasa dulu, udah bisa berkemampuan dasar dulu untuk bahasa Jerman. Jadi mereka ngambil kalian sebagai anak asuh pun lebih gampang. Oh iya, ini udah bisa nih, ada bahasa dasarnya nih, udah bisa. Jadi nggak au-au kali waktu cakap ya kan. Itu dia. Sampai sini dulu lah ya guys video aku, soalnya ini dingin juga di luar guys. Nanti kalau ada tambahan, ada kekurangan, ada pertanyaan dari kalian komentar aja di bawah ya. Pasti aku jawab guys. Aku tunggu pertanyaan kalian, aku tunggu like-nya kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, soalnya perjuangan kalian nih guys ya, dingin-dingin di luar, bikin video untuk kalian penonton-penonton dan subscriber aku tercinta dan tersayang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao. Itu kasihan kali kucing aku, dari tadi meong-meong dia. Bentar lah ya, aku masukkan dulu lah dia ya guys ya. Mau masuk kayaknya dia itu. Dari tadi dia meong-meong aja. Michi! Michi! Na, willst du rein? Ist dir zu kalt draußen? Ya. Kalian lihat kucing aku. Kalian mau lihat kucing aku guys? Ya, Michi. It's so kalt draußen. Ja, willst du rein? Okay. Bentar ya guys.